Kali ini kita akan melanjutkan membahas alur cerita dari TV series Prison Break Season 1. Kali ini kita akan melanjutkan membahas episode 3. Bagi sobat yang belum menonton episode 1 dan 2, link ada di deskripsi ya. Mau tahu kejeniusan apalagi yang Scoopil rencanakan untuk kabur dari penjara? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Cerita bersambung ketika Scoopil diancam dengan cara akan dipotong jari kakinya oleh Abruzzi CS. Dan Abruzzi pun benar-benar melakukannya. Nampak jari kelingking kaki Scoopil terputus. Aksi mereka pun ketahuan oleh para sipir penjara dan Scoopil langsung dibawa ke ruang medis. Abruzzi CS berkata bahwa itu hanyalah kecelakaan biasa. Karena ia dibantu oleh Bellic, maka Abruzzi pun terlolos. Scoopil pun enggan memberitahu apa yang terjadi kepada Dokter Sarah. Dan kasus pun ditutup seolah-olah kecelakaan biasa. Lanjut. Mendengar hal tersebut, Burrows sangatlah marah melihat adiknya diperlakukan seperti itu. Burrows berkata ia akan membunuh Abruzzi. Tapi Scoopil melarang karena ia adalah kunci rencana kabur mereka dari Fox River. Scoopil membutuhkan Abruzzi karena ia memiliki perusahaan fiktif penerbangan pesawat. Sehingga Scoopil meminta Abruzzi agar menyiapkan pesawat terbang untuk kabur nantinya setelah mereka berhasil kabur dari penjara. Lanjut. Terlihat Sucre dikeluarkan dari ruang isolasi. Scoopil memberitahu bahwa ia akan mengajak Sucre kabur kepada Burrows. Alasannya karena Sucre adalah teman satu selnya. Akan sulit jika teman satu selnya tidak bekerja sama dengannya. Yang ada, semua rencana kaburnya dibocorkan olehnya. Mendengar hal itu, Burrows pun marah dan tidak setuju. Sucre menelpon tunangannya yang bernama Mary Cruz. Namun yang mengangkat adalah calon mertuanya. Ia mengatakan bahwa Mary Cruz sedang berjalan dengan pria lain. Di sini ibunya Mary Cruz mengungkapkan ketidaksetujuannya hubungan anaknya dengan si Sucre. Karena ia merupakan seorang narapidana. Sontak hal ini membuat Sucre kecewa. Di sel, Scoopil akan menjalankan sebuah rencana barunya yang bernama Cell Test. Dan di sini terlihat ia memiliki sebuah telepon seluler. Bagaimana ia bisa mendapatkannya dan rencana apakah itu? Scene berganti. T-Bag datang ke sebuah bengkel. Ia datang untuk membalaskan kematian anak buahnya kepada Scoopil. Ia meminta kepada rekannya di sana untuk memberikan alat yang bisa membunuh secara perlahan agar korban tidak langsung mati melainkan merasakan sakitnya terlebih dahulu. Dan pria itu pun memberikan pisau yang dapat merobek usus dengan kasar dan bisa menginfeksi orang yang tertusuk, sehingga akan mati secara perlahan karena infeksi. T-Bag pun mengambil pisau tersebut. Scene berpindah ke tempat Scoopil sedang jadi pekerja. Scoopil mengeluarkan handphonenya dan menaruhnya di sebuah box. Sucre pun melihat hal itu dan menegurnya, karena barang itu merupakan barang terlarang di penjara. Namun Scoopil menyuruh Sucre untuk tutup mulut. Scene berganti, Veronica mencari pacar dari Crab Simon yaitu Leticia. Ia mendatangi apartemen Leticia untuk menanyakan kasus Burrows, karena ialah yang tahu rahasia kasus tersebut. Ketika Veronica masuk ke kamarnya, ia ditodong oleh pistol dan Leticia mengira Veronica adalah orang yang jahat. Tapi di sini Veronica berhasil meyakinkan Leticia ia akan baik-baik saja dan menyuruhnya untuk menceritakan semua yang ia ketahui tentang Crab Simons dan kasus Burrows. Mereka pun mengobrol di kantor Veronica. Leticia menceritakan bahwa Crab Simon pernah kedatangan seorang pria yang tidak dikenal, yang melunasi hutang Burrows dengan syarat Crab Simon harus memberikan satu perintah kepada Burrows. Leticia berkata pria yang tidak dikenal itu seperti orang pemerintahan memakai jas yang sangat rapi. Leticia keluar dulu untuk sebat. Tidak lama berselang datanglah si agen Kellerman ke ruangan Veronica. Ia memperkenalkan bahwa ia adalah seorang pas pampres, dan dia menyinggung soal rekaman CCTV yang Veronica minta. Ia berkata bahwa sudah sangat jelas Burrows lah pelaku pembunuhan kakak presiden. Tapi jika Veronica menemukan bukti baru, jangan segan untuk memberitahu kepada kami. Kellerman pun pamit. Karena Leticia tak kunjung kembali, Veronica mengecek ke ruangannya dan dia tidak ada di sana. Veronica pun panik mencarinya. Kembali ke penjara, Abruzzi kedatangan tamu anak buahnya lagi. Di sini Abruzzi meyakinkan bahwa dirinya memang betul-betul sedang berusaha mencari info tentang Fibonacci dengan memberikan bukti potongan jari kaki Scoopil. Namun mantan anak buah Abruzzi ini memberikan ancaman keselamatan kepada anak-anak Abruzzi jika tidak cepat-cepat mengetahui keberadaan Fibonacci. Abruzzi pun berpikir keras karena keselamatan anak-anaknya sedang terancam. Lanjut, Burrows memberitahu kepada Bellic ada seseorang yang menggunakan telepon seluler di dalam penjara, dan Burrows berkata dia adalah Sucre. Bellic datang menanyakan keberadaan handphone itu kepada Sucre, dan mengancam jika ia tidak memberitahu, maka ia tidak akan mendapatkan jatah kunjungan menjenguk tunangannya. Tapi ternyata di sini Sucre memilih untuk tutup mulut, untuk melindungi teman satu selnya yaitu Scoopil. Ketika kembali bekerja, ternyata Scoopil memberitahu bahwa ia hanya menguji Sucre saja. Itu hanyalah sabun yang dibentuk menjadi handphone. Karena Sucre tutup mulut, ia lolos ujian tersebut. Maka Scoopil memberitahu rencana kaburnya.
Tapi Sucre enggan untuk bergabung, karena tinggal menunggu 16 bulan lagi dirinya bisa terbebas dari penjara. Ternyata Sucre kecewa dengan perbuatan Scofield dan memutuskan untuk pindah kamar, karena tidak mau terjebak masalah yang lebih jauh. Scene berganti. Abruzzi mengajak kerjasama kepada T-Bag untuk menghancurkan Scofield. Ia pun merencanakan sesuatu. Scofield dibawa ke sebuah ruangan oleh Abruzzi CS, dan ia dipertemukan oleh T-Bag. Ketika T-Bag akan menghabisi Scofield, malah T-Bag yang dihajar oleh Abruzzi. Di sini Abruzzi menyatakan minta maaf atas kesalahannya. Dia akan mengikuti rencana Scofield. Scofield pun memberitahu rencana kaburnya, dan ia meminta menyiapkan sebuah pesawat, tapi ia tidak menyebut dulu jam dan harinya. Untuk berjaga-jaga, Abruzzi berkhianat. Bellick datang ke sel Scofield, memberitahu bahwa akan ada teman sel pengganti Sucre. Temannya itu berasal dari tahanan bangsal kejiwaan. Dia adalah Haywire. Untuk memudahkan penyebutan nama, kita panggil saja Sigelo. Sigelo merupakan orang gila yang baru sembuh, makanya ia dipindahkan ke lapas yang normal dari bangsal kejiwaan. Sungguh masalah baru bagi Scofield. Scene berganti. Terlihat agen Clermont dan rekannya datang ke sebuah tempat yang sepi. Dan ternyata merekalah yang menculik Leticia. Dan mereka pun dengan sadis membunuh Leticia yang tidak bersalah. Kembali ke sel, Scofield mencoba membongkar wastafel dengan bautnya. Ternyata, Sigelo belum tertidur. Dia mengatakan bahwa dirinya mengidap lesi neuroanatomik, atau artinya dia tidak bisa tidur sama sekali.